Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Darul Ilmi PTIK Estetika. Semoga kehadiran kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah inayah Allah, tercapai kehidupan yang penuh barokah. Jamaah rahimakumullah, sahabat Anas datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya kehidupan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kata Nabi, saya tidak mendoakan kamu, tapi saya memberi doa supaya kamu dawamkan. Di antara doa itu, Allahumma barik li fi umri, wa barik li fi rizki, wa barik li fi auladi. Ya Allah, jadikan umurku umur yang penuh barokah. Ya Allah, berilah aku rizki yang barokah. Ya Allah, karuniakanlah anak-anakku anak-anak yang penuh barokah. Dengan doa yang istiqomah itu, sahabat Anas terkenal orang yang kaya raya, umurnya panjang, lebih 90 tahun, ada yang mengatakan lebih 100 tahun, dan anaknya banyak, tapi seluruh anak-anak beliau, putra-putra putri beliau menjadi ulama, menjadi orang-orang penyebar Islam. Tiga-tiga diterima oleh Allah. Barokah dalam umurnya panjang dan penuh dengan ibadah. Rizkinya luar biasa untuk ibadah, tidak disia-siakan. Karena rizki barokah itu datangnya dengan caranya Allah, membawa kesejukan, ketentraman, kebahagiaan, dan bermanfaat dunia akhirat, bahkan untuk orang lain. Begitu juga putra putri. Nah, kita bicara barokah. Ketika Nabi Allah Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, tapi tetap ibadahnya, tetap doanya, Allah hadiahkan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat dan barokah dari Allah dicurahkan untuk engkau Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, istrinya, mohon maaf, dua-duanya istri yang solehah, bahkan yang mencarikan istri kedua yang nantinya menjadi ibunya Ismail bernama Hajar, itu istri tuanya Sarah. Bukan Nabi Ibrahim mau menikah, tapi diminta, karena nggak punya anak. Kami sudah tua Ibrahim, kalau kamu nggak punya keturunan bagaimana nanti? Sarah inilah yang minta untuk menikah dengan wanita bernama Hajar, yang nanti istri kedua ini menjadi cikal bakal perjalanan ibadah umroh dan haji ketika Safa Said. Ya, kita setelah tawaf kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, napatilas. Istrinya dua-duanya solehah. Harta jangan ditanya Nabi Ibrahim. Dalam kitab selalu menceritakan kedermawanannya, berarti banyak duitnya, banyak hartanya. Kalau orang susah dermawan dari mana? Buat makan sendiri aja susah. Berarti banyak hartanya, barokah hartanya. Kemudian keturunannya, subhanallah, dari 124.000 nabi dan rasul, ribuan nabi itu kata Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya.
Yang jelas saja itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak putranya, kemudian putranya, cucunya Nabi Yakub, cicitnya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub disebut Israel. Nah itulah yang menurunkan wali-wali, ulama-ulama khusus para Nabi Rasul di Palestina. Kemudian yang di Mekah, Sayyidatina Hajar menurunkan orang-orang soleh, ujungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Allah yang mengumumkan langsung, Ibrahim, aku curahkan rahmat dan barokah. Penting tuh barokah. Yang ketiga, ketika Nabi kita Isra, kemudian Mi'raj, sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan ke ruangan khusus, hanya Rasul kita yang diperkenankan masuk. Bahkan ketika mau masuk, sandalnya mau dilepas, kata Allah, ya Habibi, wahai kekasihku, pakai sandalmu. Sementara Nabi Musa di Gunung Tursina, ya, gunung Tursina di sono, di daerah Palestina, daerah Timur Tengah. Ketika pakai sandal, oleh Allah tegur, Musa, lepas sandalmu. Coba, yang di Gunung Tursina sandalnya selalu lepas Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, di Mustawan, di istana, dalam kamar khusus dalam istana disebut dengan Mustawan itu, menghadap dengan zat Allah, sandalnya pun enggak boleh dilepas. Kemudian Rasulullah menyambut dengan salam, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Samsung dengan menggunakan alif lam menjadi ma'rifat, Ustaz ya. Ayuhan nabiyyu, ma'rifat dengan alif lam. Khusus. Tidak nabi yang lain. Maka langsung menggunakan ayuhan nabiyyu. Khusus Rasulullah, khusus Nabi Muhammad, khusus kekasih Allah ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakat. Salam sejahtera, rahmat dan barakah kucurahkan selalu kepada engkau. Lihat, kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Kalau Rasulullah kaya, bahagia, itu sama dengan kita. Kita kan pengennya rumahnya mewah, kalau bisa di kompleks sekitar sini. Mobil juga iya, pembantunya banyak. Itu semua orang seperti itu. Tapi Rasulullah hidup sampai mau dimakan tidak ada. Tapi mampu mengatakan kalimat baiti jannati. Bukan basa-basi itu. Kalau kita jangan-jangan basa-basi sama istri ya. Menghibur istri. Ketika mau dimakan sarapan tidak ada. Humairah, ada sarapan apa? Kata istri beliau, ya Rasulullah belum ada. Senyum, tatap dengan penuh rasa cinta kasih sayang. Ya sudah, aku mau puasa saja. Bayangkan, yang mau dimakan tidak ada, tapi Rasulullah selalu katakan baiti jannati, rumah tanggaku pelaksana surga. Saking bahagianya melusikan dengan sorga yang pernah beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj. Kenapa mampu semacam ini? Hatinya dipenuhi dengan barokah. Tidak bisa mengalahkan cinta kebahagiaan hati yang diturunkan rahmat barokah terus menerus ini dengan urusan makan dan minum, urusan lahiriah, urusan jasmani. Dari mana ini? Allah sudah janji, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Oh, tidak berhenti di situ. Sayyidina Ali lebaran malah yang dimakan roti yang sudah basi. Yang bagus-bagus malah diberikan kepada orang lain. Dibagikan semua. Tapi bagaimana keluarga beliau? Subhanallah. Li khamsatun utfi biha harrul babail hatimah al mustafa wal murdada wa ibnahuma wal fatimah. Kita bisa berlindung kepada 5 ini nanti dari panas api neraka. Siapa? Rasulullah, Hasan dan Husain, Sayyidina Ali, Fatimah. Kenapa? 5-5-nya sudah jaminan surganya Allah. Dari mana? Janji Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Belum kalau bicara dzurriyyah, keturunannya yang sekarang sebut dengan para habib, para sayyid.
Lalu permasalahan barokah dengan kita. Allah di bulan ini langsung menawarkan kita. Bukan kita yang minta kepada Allah, Allah yang menawarkan. Ini jangan salah kita ini. Coba doanya Nabi. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban. Ketika Rajab dan Sya'ban minta agar Allah menurunkan barokah. Tapi ketika Ramadan hanya waballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah, panjangkan umur kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Kenapa tidak menyebut lagi barokah? Karena di bulan ini sudah isinya barokah. 1 bulan penuh, 1 bulan yang penuh barokah, kapanpun, dimanapun. Kalau tempat ada batasnya, tempat istijabah di Mekah, Madinah ditentukan sudah. Tapi kalau sudah saat, waktu, bulan ini, 1 bulan penuh. Sejak malam pertama Allah sudah menawarkan kepada kita. Sudahkah di malam pertama kita nggak tidur? Zikir, sholawat, minta kepada Allah. Alhamdulillah saya nggak tidur malam pertama. Karena malam pertama itu penawaran yang paling istimewa. Ayo malam pertama kata Allah. Udah sholawat aja. Allahumma salli nuran ala nuri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli nuran ala nuri Sayyidina Muhammadin sallallahu. Kalau sudah Nur Muhammad disambung ke dada kita, otomatis bersambung dengan salam sejahtera, bersambung dengan rahmat, bersambung dengan barokah. Maka bulan inilah manfaatkan betul-betul. Ketika kita tadarus Al-Quran, minta ya Allah, jadikan bacaanku sebagai bentuk wasilah untuk mendapat barokah dari Engkau. Kalau hafal itu doa. Bisolat, ya para habaib dulu, termasuk Habib Lutfi itu mengijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, rabbighfirli wali walidayya 3 kali, yang keempat warhamhuma. Kemudian Allahumma barik li fi umri wa barik li fi rizki wa barik li fi auladi wa dzurriyyati. Baca 3 kali. Kalau bisa perbanyak di Ramadan ini. Ustaz, malam-malam kita banyak 100 Ustaz. Mumpung Allah sekarang menawarkan barokah kepada kita. Nanti gimana kalau kita dapat barokah? Setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, barokahnya meninggal, tetap bersama kita, meninggalkan kepergian Ramadan, tapi tetap bersama dengan orang yang sudah Allah berikan barokah. Kenapa demikian? Pertama, Nabi Ibrahim ketika Allah nyatakan rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait, tidak berhenti di situ. Ya Allah, tidak hanya kami, tapi keturunanku kelak juga dapat barokah. Kata Allah, ya la yanalu, qala la yanalu ahlid zalimin. Ya Ibrahim, kata Allah, tapi yang enggak aku berikan, kata Allah, orang-orang yang beraniaya, yang zalim. Jadi Ibrahim sudah daftarin kita dulu. Tidak hanya kami ya Allah, tapi kami, keturunan kami, orang-orang setelah kami nanti berikan barokah, berikan rahmat. Iya kata Allah. Tapi yang tidak aku janjikan orang-orang yang zalim. Maka kalau ada orang-orang zalim jangan diikuti dah. Apalagi didukung, Ustaz. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Kita doakan mereka, ya Allah jadikan mereka orang yang ahli barokah. Nanti kalau kita belajar soal Ustaz, ada ahlul barokah, ala ahlud darokah. Wah, itu panjang lagi nanti. Nggak bisa dibahas kelamaan. Kita barokahnya aja. Karena ada ahlul barokah, ada ahlud darokah. Madinah itu darkatul Madinah. Karena sudah pusatnya barokah Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim sudah daftarin kita. Yang kedua, Rasulullah. Ketika Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah tidak bilang alhamdulillah, amin, terima kasih ya Allah. Tapi yang keluar dari lisan Rasulullah apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tidak hanya kami ya Allah, saya dan keluarga, tapi orang-orang yang bersama kami, orang-orang soleh juga berikan kesejahteraan, berikan rahmat, berikan barokah. Ketika beliau Isra sudah didaftarkan oleh beliau kita ini, maka apa hadiahnya di antara yang terbesar? Jadikan Ramadan menjadi syahrul barokah. Ada ahlul barokah, ada syahrul barokah.
Ustaz, saya mau tugas haji, nilai saya nomor 2 SODKI, tapi saya nggak diberangkatkan. Iya, kemarin saya lupa, ke ibu saya nggak minta didoakan, ke mursyid saya nggak minta didoakan. Ini padahal nilai terbaik nomor 2. Wah, saya daftar lagi, saya minta doanya, Bu, mohon barokah doanya, Bu. Saya datang ke mursyid saya, mohon barokah doanya Kiai. 2014 akhirnya berangkat lagi. Kenapa? Udah berulang-ulang berangkat, pertimbangannya kali keseringan. Jadi nggak dilulusi, bukan nggak lulus, tidak diberangkatkan. Tapi saya penasaran, 2014 suan ke ibu minta barokah doanya, suan ke mursyid minta barokah doanya. Subhanallah, barokah dalam segala hal, barokah dalam berangkat, barokah dalam haji, barokah dalam rizki. Dari mana? Punya orang tua ahlul barokah. Karena kata Habib Asyatiri, orang tua itu melebihi 70 wali kutub doanya. Kemudian ada ulama-ulama disebut dengan ahlul barokah, doanya istijabah. Karena ngusongin perut, ahli wirid, ahli ibadah, ikhlas, ridha. Sekali doa terasa. Kalau dulu terkenal Habib Soleh, terkenal Tanggul, ahlul barokah. Nah, ternyata oleh Allah nilainya gak sebagus yang sebelumnya, tapi berangkat dengan barokah segala-galanya. Maka dengan demikian syahrul barokah. Ya, kiai saya kalau Ramadan ini diusir kalau ada tamu, minta sendiri. Kenapa? Gak usah perlu ahlul barokah. Di bulan Ramadan, bulannya sudah bulan barokah. Tinggal kita minta terus menerus kepada Allah. Insya Allah Ramadan yang sudah Allah janjikan, bukan kita, tapi Allah yang menjanjikan beri barokah. Kebarokan itu akan Allah berikan. Apa bentuknya? Nanti insya Allah ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam segala yang disebut dengan ziyadatul khair. Bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan dalam ilmu, dalam umur, dalam rezeki, dalam anak-anak dan keturunan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.